Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bahrul Rizky Kurniawan. Saya dari jurusan Fisika, Fakultas MIPA. Jika pada video sebelumnya kita telah memodifikasi objek dengan menggunakan panel properties, kali ini kita akan belajar tentang bagaimana memodifikasi posisi objek. Jadi setiap objek dalam Macromedia Sysmex 4 itu memiliki layernya masing-masing, semacam lapisan. Posisi layer objek ini akan tampak pada panel outline, ada di sebelah sini. Jika pada area kerja Anda masih belum ada panel outline, Anda dapat klik pada window, kemudian centang pada outline. Atau klik Alt plus F3. Nantinya Anda akan dapat melihat panel outline seperti ini. Jadi panel outline ini akan menampilkan keseluruhan objek yang berada pada movie Anda. Ini movie-nya. Objek tersebut dapat berupa scene, teks, garis, bangun, grup, button, movie clip, dan lain-lain. Akan kita bahas lebih lanjut pada pertemuan berikutnya. Kali ini pada area kerja ini, pada movie ini hanya ada shape. Seperti yang pernah saya katakan, jika Anda bekerja dengan banyak shape, Anda akan mulai kebingungan menentukan shape yang mana. Artinya di sini ada 4 objek. Namun Anda tidak tahu bagian mana yang kotak merah, kotak hijau, lingkaran kuning, atau lingkaran biru. Oleh karena itu, biasakan memberikan nama. Caranya dengan klik pada objeknya, kemudian Anda dapat mengisi nama pada bagian properties. Nantinya nama yang Anda buat akan tampak pada outline. Silakan Anda lengkapi. Hasilnya seperti ini. Jika Anda lihat pada outline, ada 4 objek. Di sini yang paling atas adalah layer milik kotak hijau. Artinya kotak hijau berada pada bagian yang paling depan. Agar lebih mudah, kita coba saja. Kotak hijau berada di atas layer lingkaran biru. Artinya kotak hijau berada di depan layar biru. Kita coba, caranya kita tumpuk seperti ini. Maka dari sini kita dapat mengetahui bahwa kotak hijau ada di depan lingkaran biru. Kemudian di belakangnya ada lingkaran kuning. Dan paling belakang adalah kotak merah. Sehingga kita bisa coba. Maka hasilnya akan seperti ini. Dan posisi ini dapat Anda rubah dengan cara geser. Misalkan Anda ingin lingkaran kuning ini berada di paling depan, maka Anda klik geser ke atas. Hasilnya seperti ini. Atau Anda ingin kotak merah yang paling depan, klik dan geser. Silakan Anda manfaatkan sesuai kebutuhan. Selain itu, pada panel outline juga terdapat beberapa fitur
yang dapat digunakan untuk mengatur objek. Yang pertama adalah insert. Jadi insert ini dapat digunakan untuk menambah objek dalam movie. Bisa menambah scene, button, movie clip, atau yang lainnya. Kemudian ada juga ini ya, silang untuk menghapus ya. Jadi jika Anda ingin menghapus, Anda bisa dengan klik saja pada nama objek, kemudian klik delete. Nanti objeknya akan terhapus. Berikutnya ada move up ya, move up and move down. Seperti namanya ya, ini untuk menggeser ke atas atau ke bawah. Misalkan seperti ini. Ya, nanti akan mempengaruhi layer atau posisi benda dalam movie Anda. Selain itu, Anda juga dapat memanfaatkan ini ya, yang gambar mata, show or hide. Jadi ketika Anda klik misalkan pada lingkaran kuning, klik pada bagian mata, lurus di sini, Anda klik, akan ada tanda silang, artinya lingkaran kuning tidak terlihat. Ini akan sangat bermanfaat ketika Anda ingin memodifikasi objek yang berada di belakang objek lain. Kemudian ada juga lock, unlock ya, ini untuk mengunci. Artinya ketika ada suatu benda atau objek yang sudah fix dan Anda tidak ingin objek tersebut berubah-ubah atau tergeser atau terganggu dengan aktivitas Anda dapat menguncinya. Misalkan pada kotak merah akan saya kunci, sehingga pada saat saya beraktivitas di sini, kotak merah ini tidak akan tergeser atau berubah. Selanjutnya ada juga toggle outline view. Jadi ini menghilangkan warna isian, menghilangkan fill color-nya sehingga hanya akan menyisakan outline. Contohnya kotak hijau. Ini saya klik, maka hanya ada outline-nya. Sehingga saya dapat mengetahui ada objek apa di belakang kotak itu. Selain dengan menggunakan panel outline, Anda dapat memodifikasi objek dengan menggunakan panel transform. Untuk menampilkannya, Anda dapat klik pada window, pilih atau centang pada transform, atau bisa menggunakan Alt plus F9. Di sini panel transform ada di sini lokasinya. Masih belum aktif ya, karena akan aktif jika ada objek yang sedang digunakan. Misalkan saya menggunakan kotak merah, maka panel transform ini sudah dapat berfungsi. Ada beberapa pilihan yang dapat digunakan. Salah satu ciri ketika panel transform aktif adalah ada 9 point ini, 9 titik. 9 point di sini dapat Anda gunakan untuk memindahkan titik transformasi atau titik poros. Ya. Caranya dengan klik pada salah satu dari 9 titik ini. Pada saat default seperti ini, titik porosnya adalah di tengah, di pusat massa dari persegi. Anda dapat merubah titik acuannya atau titik porosnya dengan cara klik pada salah satu titik ini. Misalkan saya ingin di pojok kiri bawah, maka saya klik
pada bagian ini, kemudian saya rotate, transform, maka akan mengalami transformasi dengan titik transformasi yang sudah kita tetapkan. Bisa Anda coba semuanya, silakan. Selain itu ada juga reference atau transformation. Selain itu ada juga the reference atau transformation point lock, ini ya, OX. Dengan menggunakan ini, Anda dapat menggerakkan 9 titik transformasi pada satu titik referensi di luar dari 9 titik tersebut. Caranya Anda aktifkan ini. Kemudian Anda dapat menggeser titik acuannya atau titik transformasi. Kemudian Anda bisa merotasi atau mentransformasi seperti ini. Maka objek akan bertransformasi dengan titik acuan yang berada di luar dari 9 point tadi. Selanjutnya ada X dan Y. Ini untuk mengubah koordinat X dan Y dari titik referensi objek. Di sini tertulis X-nya 403,65. Lihat dari sini ya. Nah, jadi ini adalah koordinat X-nya. Dan 132,75 ini adalah koordinat Y-nya. Anda dapat merubah posisi benda atau objek dengan merubah nilai dari XY ini. Misalkan seperti ini, maka benda akan bergeser. Di sini juga ada pengaturan untuk merubah lebar dan tinggi. Bisa Anda atur melalui panel transform. Anda juga dapat melakukan rotation dengan sudut tertentu. Di sini misalkan Anda tuliskan 30 derajat, maka akan berubah posisi benda sebesar 30 derajat. Anda juga dapat melakukan rotation dengan cara dengan menggunakan kursor seperti ini. Jika pointer kursor berubah seperti ini, maka Anda dapat melakukan rotasi pada objek. Kemudian di sini ada skew, digunakan untuk mengubah kemiringan objek sehingga bisa dihasilkan transformasi seperti ini. Misalkan di sini ditulis 30, hasilnya seperti ini ya. Atau Anda juga dapat merubahnya dengan menggunakan mouse, arahkan kursor seperti ini ya, hingga berubah pointernya seperti ini, kemudian klik, tahan dan tarik hingga merubah sesuai dengan kebutuhan Anda. Misalkan seperti ini. Kemudian Anda dapat merubahnya sesuai dengan kebutuhan Anda. Ini ada X scale and Y scale. Di sini dapat digunakan untuk merubah faktor skala, berapa persentasenya. Kemudian jika Anda klik pada gembok ini untuk mengunci rasio lebar dan rasio tinggi. Selain itu ada beberapa
fitur juga di sini, mulai flip horizontal, flip vertikal. Silahkan Anda coba. Setelah Anda menguasai teknik memodifikasi objek, silakan Anda gunakan pemahaman konsep fisika Anda, dan keterampilan Anda untuk menghasilkan gambar seperti ini. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.